tambah. Jadi kalau kan kayak gini. Yang ini itu bodinya atau jadi nanti yang akan berjalan berulang kali itu yang ini bagian cout, inline. Untuk ini itu logikanya kayak gini. Kan ini I-nya sudah dideklarasikan. Habis itu nilai I-nya di set 1. Selama I kurang dari sama dengan 10, maka codingan ini berjalan. Nah, kalau udah jalan nanti I-nya nilainya ditambah. Jadi kalau misal ini awalnya 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Kan benar sih. Nah, nanti si out I ini keluar. Nah, nilainya 1 itu. Terus itu I-nya ini ditambah. Yang awalnya 1, plus ini artinya ditambah 1. Nah, tulisan lainnya itu bisa pakai I plus sama dengan 1 gitu bisa. Berarti intinya I tambah 1. Nah, I kan sekarang 2. Apakah dicek? Nanti dicek. I kurang dari 10 apa enggak? 2 kurang dari 10 enggak? Kan ya. Nah, nanti si out ini jalan lagi. Jadi kan yang awalnya tadi itu 1, nanti keluar I-nya keluar lagi. Ini terus sampai nanti waktu ini misalnya ini sampai I sama dengan 10 ya. Nah, I sama dengan 10 itu kan kurang dari sama dengan 10. Masih benar, masih sesuai. Ini keluar. Di situ ditambah. Nanti I-nya jadi yang awalnya tadi 10 jadi 11. Nah, kalau udah 11 nanti dicek ke sini. Dicek bener nggak 11 kurang dari sama dengan 10. Kan salah, makanya nanti keluar dari ruangan ini. Udah, wis. Tuh, yang 11 nanti nggak dikeluarin yang di siap ini. Nanti tak coba ketik perintah ini. Nah, sekarang PT dulu aja. Habis itu ada for bersarang. Yang di pertemuan kemarin kan kita udah belajar yang if bersarang. Intinya ada if dalam if. Kalau for bersarang itu ya, kalau for bersarang ini itu sama. Intinya ada for dalam for kayak gitu. Ini. Penggunaan for dapat juga menjadi for bersarang. Bahasa Inggrisnya itu nested looping. Ya, for bersarang artinya di dalam perintah for. Nah, yang aku bilang tadi kan dalam perintah for yang kita buat nanti ada perintah for lain. Kayak gitu. Habis itu, nah ini contoh for bersarang. Kayak gini. Ini kan ada for dalam for lagi 3 kali for. Ini namanya perulangan for bersarang. Nah, ini tuh nanti kalau misal jalan itu kayak gini. Sulit sih jelasinnya, lebih gampang ke praktek. Nanti ini kan untuk perulangan yang terluar pertama dijalankan. Itu perulangan terluar kedua. Yang ini nanti dijalankan. Habis itu yang ini dijalankan sampai keluar dari loop ini. Kalau udah keluar dari loop ini tuh nanti masuk ke perulangan kedua lagi. Nah, kan karena perulangan kedua masuk lagi, jadi ini jalan lagi, habis itu keluar, kedua jalan lagi. Kalau masih sesuai ya ekspresi keduanya, kedua jalan lagi, yang ketiga juga jalan lagi sampai selesai. Udah selesai, nanti kalau yang ketiga udah selesai sama yang kedua udah selesai, nanti balik perulangan selanjutnya. Yang pertama ini nanti jalan. Nah, habis itu yang ini jalan lagi kayak gitu, ini jalan lagi, pokoknya nanti gitulah guys. Jadi aku praktekin. Nah, ini ada contohnya. Kalau ini gini, ini ada 2 variabel I sama J. Yang berulangan pertama itu pakai I, variabel I nya. Yang berulangan kedua itu variabel J.
Jadi gini, bentar. Mungkin aku gambar lebih enak gambar. Nah ini, jadi ini nanti kayak gini. Yang peluang pertama yang terluar I sama dengan 1. I kan awalnya 1. 1 itu benar apa enggak kurang dari 10? Kan benar. Maka yang ini nanti masuk yang ini. J sama dengan 1. Karena yang peluangan kedua ini kan dalam bodinya yang for pertama, peluangan pertama. Makanya ini nanti masuk ke sini dulu. Untuk peluangan terluar yang pertama kan I-nya 1. Nah yang kedua nanti masuk kedua, J-nya 1. J kurang dari sama dengan I. I-nya kan awalnya 1 ini kan ya. 1, J-nya juga 1. 1 kurang dari sama dengan 1 kan benar. Ini keluar di I. Nanti si out-nya itu I. Si out I-nya nilainya kan 1. Nah ini masuk, habis udah ngeluarin 1 yang nilai I-nya, ini J-nya ditambah. J-nya awalnya kan 1. Nah karena ini pakai J++, jadi J tambah 1 kan J-nya 2. Kalau 2 kurang dari sama dengan I-nya awalnya kan tadi 1 tetap. Bener apa enggak? Kan salah. Makanya keluar dari ulangan ini. Nah ini si out and line. Woi, ini ada spasi ya. Ini si out tadi. Intinya ini spasi lah. Terus itu end line. Berarti ke baris selanjutnya. Intinya nanti outputnya itu biar enggak kayak 1, 2 kayak gitu enggak. Tapi kalau udah ada end line-nya nanti habis 1 kayak gini. Nah ke bawah. Habis itu ini kan ulangan terluar yang pertama. Nah ini nanti masuk ulangan terluar kedua. Ini kan udah dijalanin keluar ini. Anggap ini yang pertama. Nanti yang kedua, I-nya awalnya 1 kan. Ini ditambah I++. Jadi I yang awalnya 1 jadi 2. Nah 2 kurang dari sama dengan 10 apa enggak? Kan masih benar. Ini bentar guys, mau ngecas. Bentar. Baik, sambil menunggu Kak Levina Lintang mengambil chargernya, saya ingatkan untuk sudah lewat ya sebenarnya ya, untuk melakukan absensi awal yang tadi linknya sudah diberikan di kolom chat ya. Sama jangan lupa untuk itunya ya, review atau resume materinya bisa dimulai juga dari ya sekarang ini. Tadi Kak Levina Lintang menjelaskan bisa langsung ditulis. Sama kiranya kalau misal ada teman atau ya kiranya tahu temannya yang absen bisa langsung diizinkan. Pada Kak Lintang saya berikan lagi untuk waktu dan ruangnya. Oke, makasih Mas. Jadi ini lanjut ya. I-nya yang tadi 1, jadi sampai sini kan ya. Nah ditambah habis jalanin yang bodinya ini, atau tadi statement kan ya tulisannya, I-nya tambah jadi 2. Ya ini kan. I-nya tambah jadi 2. Habis itu masuk ke sini lagi. J-nya ini kan tadi perulangannya udah keluar. Yang perulangan dalamnya. Jadi ini masuk lagi. J-nya sama dengan 1 lagi. J kurang dari I. 1 kurang dari 2 kan benar. Nanti si out. I-nya berapa tadi? 2.
Oh, I-nya, biasanya di out I-nya ya. 2. Habis itu, ini masuk lagi. J-nya kan tadi awalnya 1, ditambah. Jadi, J sama dengan 2. Nah, dicek 2 kurang dari sama dengan 2 enggak? Soalnya kan tadi I-nya jadi 2 kan. Jadi, J-nya juga tadi ditambah 2. Jadi, 2 kurang dari sama dengan 2 apa enggak? Kan ya. Ya udah, ini jalan lagi. 2 berarti nanti di terminalnya keluar 2 spasi 2 gitu. Di situ setelah ini dijalankan di run, nanti J-nya tambah lagi, awalnya 2 tambah 1 berarti 3. Action sini kan nggak memenuhi, 3 kurang dari sama dengan 2 apa nggak memenuhi, keluar. Nah, keluar dari perulangan yang ini. Itu di out and line, berarti nanti di terminalnya ke bawah hasilnya. Nah, nanti masuk lagi ke I sama dengan 3. Ya, nanti gini terus. Nah, si out-nya berarti 3 kali. Ini. Terus keluar. Kalau udah, ini kan kenapa sih ini jadi 3? Soalnya kan yang ini tadi 2 jadi 2. Sekarang 3 jadi 3. Soalnya yang ini. J-nya kan tetap dibalikin ke 1. J kurang dari sama dengan. Ya kan nambah 3. Kan dari 3 J plus. Nah, itu nanti dijalanin ini. Kan yang awalnya J-nya 1. Bilangan pertama berarti nanti jalan ngeluarin I. Habis itu J-nya tambah lagi perulangan kedua. Nah, tambah lagi perulangan ketiga. Nah, tambah lagi kan mau ke 4. Ke 4 kan nggak sesuai nih. 4 kan sudah sama dengan 3 kan nggak sesuai, makanya keluar. Nah, ini polanya kayak gitu. Keluar makanya ini 3 kali. J out and line. Balik lagi ke sini, perulangan keempat, I sama dengan 4. Nanti kayak gini lagi, 4-nya 4 kali. 4 spasi 4 spasi 4 spasi 4 gitu. Terus sampai I, perulangan I yang ke-10. I sama dengan 10. Kayak gini. Nah, kalau I sama dengan 10 ya. Kayak tadi, 10-nya 10 kali kayak gitu. Udah, kalau misal udah sampai I sama dengan 10, ini misal dijalanin udah semua, nanti I ditambah lagi, yang awalnya 10 jadi 11, kan nggak memenuhi syarat, makanya kalau udah nggak memenuhi syarat ini nanti keluar kayak gitu. Lumayan ribet yang nested ini, intinya kayak gitu sih. Oke. Sorry. Nah, lanjut. Nih, habis itu tadi kan udah for loop. Sekarang ada do while. Ini penggunaan do while dilakukan dengan cara melakukan pengecekan di akhir kondisi. Kalau tadi kan yang for pengecekannya kan di awal. Nah, kalau do while ini di akhir. Nah, di awal itu gimana sih maksudnya? Kalau di awal itu kayak gini. For, nah pengecekannya kan di sini. Di awal, makanya disebut di awal. Kalau do while itu di akhir kondisi, sehingga struktur pengulangan itu nanti akan ini melakukan minimal sekali perulangan walaupun kondisi salah, karena kan dilakukan dulu yang bagian bodinya atau bagian statementnya itu dijalankan dulu, habis itu baru syaratnya dijalankan, dicek. Nah, ini contohnya. Jadi ini tuh kayak gini, kayak tadi. Kalau for kan ada 3 statement, inisialisasi sama pengecekan sama penambahan. Kalau di do while itu kayak gini, jadi inisialisasi itu dilakukan di luar ini sama dengan 1. Kalau for kan tadi di 1 kurung ini kan ada
statement 1, titik koma, statement 2, oh kok statement ekspresi. Intinya ada 3 bagian yang di kurungnya. Kalau dual ini di kurungnya ada 1 bagian, jadi cuman buat ngecek aja. Kalau bagian inisialisasinya di for tadi kan di ekspresi pertama. Nah, kalau di dual ini dikasih di sini, di luar sini, di luar kurungnya. Jadi ini diinisialisasi, di set nilai variabelnya I sama dengan 1. Habis itu ini do dulu, habis itu while kan. Nah, jadi statement dulu atau bodinya dulu dijalankan, habis itu dicek. Nah, kalau ini kan I-nya kali 1. Nah, lakukan ini dulu. Cout I, berarti ini dikeluarkan. Itu increment yang penambahan tadi yang di for kan ada yang kalau di for kan di akhir kurungnya kan, di ekspresi ketiga. Kalau di do ini ada di bagian bodinya atau statement. Nah, ini tulisannya yang di for tadi kan cuma I++. Kalau di sini pakai ini, I sama dengan I plus 1. Ini juga bisa ditulis kalau pengen lebih singkat I plus juga. Kalau nggak gitu, kalau nggak gitu pakai I plus sama dengan 1. Itu juga bisa. Ini versi panjangnya sih. Nah, habis itu dicek. I kurang dari 10 enggak? Kan tadi udah ditambah 1 di sini, jadi 2. Kan bener. Kalau bener, do ini jalan lagi. Dan lagi terus sampai I sama dengan 11 lah. Nanti kalau I sama salah. Nah, kalau salah keluar. Nah, kalau misal kasus yang pernyataan salah ya, misal ini langsung I sama dengan 11 wes. Ini di set I sama dengan 10 ya 11. I sama 11. Nah, ini kan salah sih harusnya. Tapi kalau do ini nanti ini tetap dijalankan dulu yang bagian do. Yang di kalau do while itu ini tetap dijalanin. Jadi yang dalamnya do ini nanti dijalanin cout 11 jalanin. Nah, 11 ditambah 1 menjadi 12. Nah, habis ini dijalanin baru dicek 12 kurang dari 10 apa enggak, salah ya udah nanti jalanin 1 kali gitu. Makanya meskipun salah tadi kan ada tulisan yang ini sehingga struktur minimal akan melakukan 1 kali proses walaupun kondisi bernilai salah. Soalnya ya karena do-nya yang didahulukan, enggak pengecekannya gitu. Nah, kalau do while tadi kan dilakukan statement itu dijalankan dulu, yang bodinya ini kan dijalankan dulu, habis itu dicek. Kalau while ini dicek dulu baru dijalankan, semacam for sih, tapi habis inilah tahu kalian. Ini ada contohnya. Nah, ini pengertiannya. Struktur pengulangan jenis while ini akan mengulang instruksi selama kondisi bernilai benar atau terpenuhi dan akan berhenti ketika kondisi bernilai salah ya, semacam for kan. Kalau benar tetap dilakukan pengulangannya, kalau salah ya berhenti. Semua pengulangan gitu sih. Itu while akan melakukan pengecekan kondisi di awal. Nah, ini bedanya sama do while. Kalau while pengecekannya itu di awal. Kalau salah ya statementnya nggak akan dijalanin. Statement ini nggak akan dijalanin. Jadi ini kayak gini. Kalau while, nah kalau for tadi itu ada 3 statement, kalau while ya cuman ada 3 ekspresi di dalam kurung yang ini. Kalau while cuma 1 kayak gini. Jadi inisialisasinya di awal, habis itu
di awal, habis itu ini pengecekan kondisinya. Nah, kalau sesuai ini dijalanin, ini yang increment atau penambahannya, ya kayak gitu, terus sampai salah, berarti ini sampai ini yang 11. Begitu. Ada pertanyaan nggak, Rek? Iya. Burhanuddin, iya ada apa? Iya Kak, tadi di bagian yang dual itu memang salah ya Kak? Gimana? Yang dual. Iya, kenapa? Itu kalau misalnya benar itu seperti apa Kak? Kalau benar. Ya. Bentar. Nah ini. Kalau misal while-nya ini benar, ya do-nya dilakukan lagi. Tadi saya compile itu terus keluar 1. Keluar 1. Iya, 1 terus 1 infinity. Do-nya nggak mau jalan. Oh, mungkin punyamu belum dikasih ini yang I sama dengan plus 1 Kak? Harusnya udah sih. Pakai I plus plus saya. I plus plus. Nggak bisa I plus plus. Iya. Kalau coba I plus sama dengan 1. Atau nggak gitu, coba ini. Kayak gini aja. Bisa nggak? Oh, bisa Kak. Oh, berarti nggak boleh. Bisa. Kalau coba kamu pakai I plus sama dengan 1. I plus sama dengan 1 bisa Kak. Kalau ya. I plus plus nggak bisa. Oh ya, berarti gitu, berarti nggak bisa I plus plus. Coba saja aku kok nggak bisa. Nanti aku tak. Di aku bisa. Mungkin titik komanya udah apa belum? Yang tadinya I plus plus. Oh, saya penulisan I-nya tadi salah Pak. Oh I iya. plus plus salah saya tulisnya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oh iya, ini kita juga pakai ini. Kalau misal nggak pengen plus plus ya, misal pengen min itu juga bisa. Nah, ini kita inisialisasi 10. Nah, ininya lebih dari sama dengan
0 atau lebih dari 0 aja gini. Jadi ini kan I-nya awalnya kita beri nilai 10. Habis itu di out 10-nya dulu berarti. Habis itu I-nya dikurangi. Nah, jadi kalau perulangan ini kita nggak harus pakai plus ya, bisa pakai min juga. Tapi kalau min itu nanti syaratnya juga harus ini, selama I syaratnya juga harus diganti. Kalau tadi kan syaratnya I kurang dari sama dengan 10. Kalau pakai min, syaratnya juga diganti I lebih dari 10. Soalnya kan ini dikurangin gitu kan ya. Oh, kurang lebih besar dari 0 maksudnya. Ini kan dikurangin awalnya kan 10 dikurangi jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita pengen berhentinya sampai 1 misalnya. Ini kita pakai ini. Kalau misal kita pakai I kurang dari sama dengan 0, oh, I kurang dari sama dengan 10. Lalu gini, ini nanti terus jadi infinity. Kali kan kalau awalnya 10 dikurangi jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 juga masih kurang dari 10. Masuk syarat, terus berulang lagi sampai min 1 itu juga masih sesuai syarat. Min 1, min 100 itu sampai infinite lah, intinya nggak terhingga. Kalau pakai kurang tadi biasanya pakai ini sih. Nah, kalau pakai dikurangi ini ya, pakai min itu kita pakai syaratnya semacam ini biasanya. Nah, ini kalau misal mau hitung mundur saya pakai ini. Nah, ini 10 berapa 10, ini 10, 9, 8 sampai 1 dikurangi lagi jadi 0. 0 lebih dari 0 apa enggak? Kan enggak, makanya keluar. Udah. Sampai situ. Loh, ada yang ditanyain enggak? Pertanyaan lagi. Oke, kepada para peserta yang memiliki pertanyaan lain bisa segera ditanyakan ya. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan lain saya ingin bertanya ya, Mbak. Tadi kan untuk for ada for loop, ada for nesting, ada nesting loop, apa nesting loopnya itu ya, Pak. Bagaimana untuk do, while sama while? Apakah juga ada versi nestingnya gitu juga? Oh iya, nesting itu kan cuman penamaan, intinya for dalam for. Kalau while juga bisa, misal kita pengen while dalam while itu kayak gini. Kalau do while, bentar di sini. Mungkin while dulu ya. Jadi kalau misal kita pengen while dalam while, itu kita nyebutnya juga nested while kayak gitu. Cuma penamaannya aja. Jadi kayak gini, Mas. Baik, terima kasih jawabannya, Kak. Untuk yang lain dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaannya. Mungkin ini kita pakai dikit aja. Nah, kalau for tadi kan enaknya inisialisasi variabelnya bisa sekalian di sininya. Kalau while itu nggak bisa. Jadi juga pakai di atas. Misalnya yang variabel kedua kita pakai U. Ini. Nah, punya inisialisasinya kan kalau for tadi langsung ya sebelum ininya, ini juga kayak gitu ditaruh di atasnya. Misal yang kedua aku pakai U ya, U sama dengan ini. Mungkin pakai semacam yang
nested for tadi, tapi versi while ini 10. Kita angkat aja. Oke. Ini incrementnya. Nah, juga increment. Ini jadinya. Out. Lain. Nah, ini tadi yang sama kayak yang aku catat tadi nih. Yang satu keluarnya ya 1, 2 kali. Nah, logikanya sama kayak yang aku jelasin tadi. Nggak tahu sih kalian masih ngetang kan? Intinya gitu. Tadi aku kan udah jelasin. Mungkin kalian nanti bisa belajar sendiri kalau misal penasaran sama perulangan ini. Penting sih materi ini buat ngoding, itu penting banget. Soalnya pasti di codingan kita ada ininya. Nggak mungkin yang ngoding apa gitu nggak ada perulangannya. Aneh sih. Ini 8 kali, 9 kali, 10 kali. Gitu. Nah, kalau versi while-nya juga bisa nested while. Kalau do itu ya sama berarti. Semacam itulah. Ini kan do while gini. Nanti di dalamnya do ini dikasih do while lagi bisa. Itu. Ada pertanyaan lagi, guys? Ada pertanyaan enggak? Pada para peserta, kita buka sesi pertanyaan sampai jam 7.43 ya. Jika tidak ada, mungkin bisa langsung tutup aja. Nah, mengingat waktu sudah malam ya, mungkin banyak yang lagi istirahat dan semacamnya. Iya benar, Mas. Baik, pada Burhanuddin untuk bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya. Dari ketiga perulangan tersebut yang paling efektif sekiranya yang mana? Paling efektif. Terima kasih. Oke. Kalau aku ya, aku itu lebih sering pakai yang for sih. For kalau aku. Soalnya kan kalau for itu aku sukanya itu ini. Kalau efektif maksudnya efektif gimana ya? Yang paling ya mungkin bukan efektif sih, Kak, efisien. Maaf, Iya. efisien. Ya kalau efisien itu menurutku for. Kan ini, kalau for di sini yang di statement ini kan bisa langsung inisialisasi, habis itu syarat. Nah, habis itu incrementnya. Kalau while itu kita harus inisialisasi satu baris sendiri, syaratnya sendiri, incrementnya juga sendiri. Nah, ini kayak buang-buang baris gitu loh. Jadi codingan kita bisa makin panjang kalau while. Menurutku for sih yang paling efisien. Kalau misal kalian pengen yang lain juga sama aja. Kalau aku seringnya juga pakai for. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.
Baik Kak, sudah menunjukkan pukul 7.43, mungkin bisa tutup untuk materinya. Oke, udah selesai ya berarti. Baik, dari aku mungkin udah cukup sampai sini. Ada kurang lebihnya aku minta maaf. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Levina Lintang Pramita atas paparan materinya yang sangat edukatif tentunya. Dan kepada para peserta, demikianlah pemaparan materi online course pada malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada para peserta untuk tergabung dalam grup WA kelompok tugas akhir ya. Karena mengingat deadline waktunya yang sudah semakin dekat, yaitu tanggal 20 November. Jadi diharapkan bagi para peserta yang belum untuk tergabung pada grup kelompok untuk tugas akhir, segera gabung. Dan bagi kalian yang sudah gabung, jangan lupa untuk tentunya melakukan progres pada tugas akhirnya. Mengingat juga deadline yang setelah mepet, bukan nggak begitu mepet sih, tapi ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Dan ya, demikian materi online course pada malam hari ini. Sebelum sesi ini saya akhiri, marilah kita foto bersama dengan mengikuti aba-aba dari saya. Kepada para peserta dan panitia mungkin bisa untuk mengaktifkan kameranya. Ya, ditunggu kepada para peserta dan panitia untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Oke, sebenarnya sudah cukup banyak sudah aktifkan kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, lagi 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Oh ya, jangan lupa kepada para peserta untuk melakukan absensi akhir ya, yang linknya sudah tersedia pada kolom chat. Dan ya, saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada para pemateri dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kegiatan online course berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.